Selamat pagi Pak Wasino, perkenalkan kami dari kelompok A8 dengan saya Fel Syahrifera dengan NIM 825250003 dan saya Gesha Fenawiji dengan NIM 825255009. Kami dari kelas SIA dan kami akan mempresentasikan perancangan database Appendix B1 dan B3 kami. Berikut adalah laporan tugas mata kuliah basis data lanjut yang dimana di sini merancang database konseptual dan logika B1. Pertama itu adalah ada bab 1 di mana di sini berisi perancangan konseptual. Step pertama itu mengidentifikasi entity atau tabel. Pertama ada tabel students, di mana ini berisi tentang mahasiswa yang mendaftar mata kuliah, dapat menyewa akomodasi dan menerima layanan kampus. Lalu ada tabel advisor, berisi tentang staf akademik yang membimbing dan mengawasi mahasiswa. Lalu ada tabel room, ini adalah unit akomodasi yang tersedia untuk disewa. Lalu ada tabel halls of residence, di mana alias itu halls of residence tanpa spasi. Ini adalah berisi akomodasi tipe hall atau asrama spesialisasi dari place. Lalu ada tabel student flats, yang dimana alias itu student flats tanpa spasi juga. Berisi tentang akomodasi tipe flat. Lalu ada tabel list, berisi tentang kontrak sewa antara mahasiswa dan pemilik atau penyewa place. Lalu ada tabel invoice, catatan penagihan yang terkait dengan list dan mahasiswa. Lalu ada tabel student apartment inspection, alias itu adalah student flat inspection tanpa spasi juga. Lalu ada tabel resident staff, yaitu berisi tentang staff operasional yang mengelola hall atau flat, melakukan inspeksi dan pemeliharaan, alias itu adalah accommodation staff. Lalu ada tabel course, ini berisi tentang mata kuliah atau unit akademik tempat mahasiswa terdaftar. Lalu ada tabel next of kin, di mana alias itu next of kin tanpa spasi juga. Ini berisi tentang kontak darurat atau keluarga terdekat untuk mahasiswa. Lalu ada step 1.2 itu mengidentifikasi relationship types, di mana di sini kita juga ada asumsi B1. Setiap student wajib memiliki satu kontak darurat. Lalu ada student dapat mengambil banyak course dan banyak sekali sesuai dengan tabel yang ada dan sesuai dengan IRD yang ada juga. Lalu di sini bentuk relationship-nya. Lalu dilanjutkan dengan step selanjutnya. Di sini kita mengidentifikasi apa saja isi-isi atribut dari tabel-tabel yang ada. Students itu terdapat student ID, first name, last name, birth date, gender, address. Address ini berisi tentang street, city, dan postcode. Lalu phone, email, student kategori, nasional, specialist, current status, dan major minor. Lalu tabel-tabel lainnya juga berisikan dengan atribut-atribut yang sesuai dengan isi tabelnya. Lalu di sini ada attributes for relationship, yaitu entity relationship. Pertama ada student flat inspection yang berisi tentang full name. Full name ini berisi tentang first name dan last name. Lalu ada inspection date, condition, status, and comments. Lalu ada schedule. Ini schedule isinya hanya schedule time. Lalu di sini kita juga mengidentifikasi bagaimana peraturan yang ada dalam tabel-tabel tersebut, seperti data type and length, di mana kita memakai varchar 2 kalau dalam bentuk Oracle. Tapi di sini karena sedang mengidentifikasi, maka di sini sebutnya 10 variable characters, di mana ini tidak nulls dan tidak multi-valued juga. Dan tabel-tabel yang lain juga seperti itu, berdasarkan sesuai dengan atribut-atribut yang ada. Lalu dilanjutkan dengan step 1.5, determine foreign, primary key, and alternate attributes. Di sini kita juga sama membuat IRD yang memiliki asumsi juga. Asumsinya sama seperti yang sebelumnya. Lalu setelah dibuat seperti itu, kita mengidentifikasi apa saja foreign key-nya, primary key-nya, dan alternate key. Di students itu atributnya sebagai berikut. Lalu primary key-nya adalah student ID, foreign key-nya tidak ada, dan alternate key juga tidak ada. Advisor juga primary key-nya advisor ID, dan alternate key-nya email. Room juga place ID, primary key-nya halls of residence, primary key-nya whole name. Lalu student flat juga primary key-nya flat ID. List juga primary key-nya list ID, dan di sini foreign key list mempunyai foreign key. Foreign key-nya itu place ID dan room no, yang di mana ini tidak boleh nol. Reference room, place ID, room no, on delete cascade, on update cascade. Lalu tabel invoice juga memiliki foreign key dan primary key. Tabel selanjutnya juga memiliki primary key setiap tabel. Lalu lanjutkan dengan step 1.6, consider use of enhanced modeling concept. Ini sebenarnya optional step. Di sini IRD beserta dengan atributnya. Di sini ada asumsi specialization atau generalization, di mana room menyediakan 2 akomodasi, yaitu student flats dan hall of residence. Setiap room yang ada harus termasuk salah satu dari student flats atau halls of residence. Step 1.7, check model of redundancy. Di step ini tidak ada, karena tidak ada yang memiliki pengulangan atau double datanya. Lalu step 1.8, validate local conceptual model against user transaction. Di sini adalah sebuah IRR, bukan IRD lagi. Seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan bab 2, itu adalah perancangan logikal. Lalu step pertama itu step 2.1, derive relation for logical data model. Pertama kita mengidentifikasi strong entity types-nya. Ada apa? Students itu
ada students, ada advisor, room, halls of residence, student flats, list, invoice, accommodation staff, course, next of kin. Lalu di weak entity types ini tidak ada. Lalu di relationship one to many, binary relationship types, ini di sini ada advisor, advise, students, lalu ada room, accommodate, halls of residence, lalu ada room, accommodate, student flats, lalu dilanjutkan dengan ada relationship one to one, itu ada student contact next of kin, next, lalu ada student rent list, list accommodate room, list bill invoice, lalu dilanjutkan ada one to one recursive relationship types, tapi di sini saya tidak ada. Lalu ada superclass atau subclass relationship types. Di sini ada specialization room into halls of residence, student flats itu mandatory or. Asumsinya itu room menyediakan 2 akomodasi yaitu student flats dan halls of residence. Setiap room yang ada harus termasuk salah satu dari student flats atau halls of residence. Kemudian ada many to many, itu ada student enroll course. Lalu sini ada schedule. Lanjutkan student flats, inspect accommodation staff. 2.18 itu complex relationship types. Di sini juga saya tidak ada. Lanjutkan dengan multi-valued attributes. Di sini saya ada advisor into at telno. Kemudian dibuat lagi seperti ini. Lalu ada whole name into whole telno. Lanjutkan lagi dengan course ID into course telno. Lalu ada key name into kill telno. Lalu step 2.2 validate relationship using normalization. Dari yang sudah saya buat sebelumnya, tabel di atas sudah memenuhi normal yang ketiga, 3NF, yaitu ada first normal form. Step column hanya beri satu nilai, tidak ada data gabungan, lalu ada second normal form, dan third normal form. Lalu step 2.3, validate relation against user transaction. Berikut adalah IRR yang sudah saya buat. Lalu dilanjutkan dengan check integrity constraints, yaitu student ID, students, itu ada primary key, foreign key-nya, dan juga advisor, primary key, foreign key, courses, next of kin, schedule, list, invoice, student flats, accommodation staff, lalu dilanjutkan dengan student flex invasion. Step 2.5 review logical data model with user. Di sini dilanjutkan dengan merge logical data models into global model optional step. Di sini juga terdapat IRA lagi seperti sebelumnya. Lalu di bab 3 ini kita memulai rancangan dan pembuatan tabel. Pertama ada tabel advisor seperti dalam Oracle Apex, di mana kita membuat create table dengan atribut-atributnya dan dengan primary key, not null, dan unique sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya, domain dan lain-lainnya. Lalu ada tabel students, insert data, tabel next of kin, lalu tabel halls of residence, tabel student flats, tabel room, tabel list, tabel invoice juga, dimuat juga dengan foreign key, reference on delete cascade sesuai dengan yang sudah tertulis sebelumnya di step-step sebelumnya. Lalu ada tabel accommodation staff juga, tabel course, tabel schedule, tabel student flats inspection. Lalu dilanjutkan dengan transaction queries. Di sini ada menampilkan status mahasiswa, di mana mengetahui status pendaftaran mahasiswa tertentu berdasarkan student ID. Di sini kita menggunakan function, lalu dipanggil itu dengan cara select check students. Lalu ada menambah list baru, mahasiswa mendatangi kontrak sewa baru harus dicatat dalam sistem. Di sini menggunakan prosedur yang setelah dibuat nanti bisa dipanggil dengan begin. Lalu ada menghitung tentang tagihan untuk mengetahui total biaya yang harus dibayar oleh seorang mahasiswa. Di sini menggunakan function juga, dan cara pemanggilan juga seperti ini, menggunakan select total invoice dan seperti yang sudah tertulis. Lalu keempat, mencatat hasil inspeksi flat. Staf akomodasi perlu mencatat hasil inspeksi flat mahasiswa untuk memastikan kondisi tempat tinggal tetap terjaga. Di sini juga ada contoh penggunaannya. Lalu lanjutkan dengan update status mahasiswa. Ada kalanya status mahasiswa perlu diperbarui, misal dari inaktif menjadi aktif. Lalu ada menghapus list mahasiswa jika kontrak sewa mahasiswa sudah tidak berlaku atau perlu dihapus. Di sini menggunakan prosedur dan dipanggil dengan cara begin juga. Lalu menampilkan invoice yang belum bayar. Untuk mengetahui invoice mahasiswa yang belum bayar, kita juga menggunakan function. Lanjutkan dengan menambah next of kin mahasiswa, yang setiap mahasiswa wajib memiliki kontak darurat. Di sini juga menggunakan prosedur. Lanjutkan dengan cara penggunaan ini menggunakan begin. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan rancangan database Appendix B3 kami. Yang pertama, kita sudah mengidentifikasi entitas yang ada dari studi kasus yang sudah diberikan. Yang pertama ada entitas words, yang kedua ada room, ketiga ada staff, work experience, qualification staff, patients,
patient next of kin, local doctor, patient appointments, outpatient, inpatient, surgical and non-surgical supplies, pharmaceutical supplies, dan supplier. Totalnya, kami sudah mengidentifikasi sebanyak 14 entitas dari studi kasus tersebut. Konsep selanjutnya, identifikasi relationship types, yaitu ini adalah bentuk PRD-nya. Nah, dari bentuk PRD tersebut, berikut merupakan kardinalitas atau multiplicity beserta dengan relationship-nya. Ini untuk entitas staff, selanjutnya ini untuk wards, ini untuk supplier, patient appointments, local doctor, patients, room, dan pharmaceutical supplies yang kita singkat dalam entitas ini adalah P supplies. Selanjutnya ini ada determine attribute domain. Berikut merupakan atribut untuk setiap entitasnya. Untuk wards berisi atribut ini, room atributnya ini, untuk staff atributnya ini ada composite from name dan last name. Untuk work experience ada ini, work experience number, organization name, position, start date, finish date, seperti itu. Ikut ini untuk tabel-tabel lainnya. Untuk atribut untuk hubungan entitas tersebut, itu ada word staff allocation dengan atribut with beginning dan shift. Selanjutnya ada word requisition, patient medical form, dan record yang hanya berisi date register. Nah, selanjutnya untuk dokumen atribut untuk setiap entitas dapat dilihat dalam tabel ini. Ini mencakup data type and length. Nah, ini juga memberitahu apakah atribut tersebut dapat terisi kosong atau nose atau tidak, dan multi-value atau tidak. Seperti telepon, dalam tabel Word ini dapat multi-value. Ini untuk room, staff, ini juga staff. Selanjutnya ada work experience, qualification staff, patient next of kin, local doctors, patient appointments, outpatient, inpatient, surgical non-surgical supplies atau SNS supplies, ada P supplies, dan supplier. Nah, untuk dokumen atribut untuk hubungan entitasnya itu yang pertama ada entitas word staff allocation dan atribut ini, yang ini deskripsinya dan ini data type and length-nya. Ini untuk word requisition, patient medical form, dan yang terakhir ada record. Nah, selanjutnya ini ada determine candidate and primary key attribute. Nah, ini merupakan IRD-nya yang sudah kita identifikasi primary key-nya yang mana aja nih. Berikut merupakan gambarnya. Nah, dari ke-14 tabel yang sudah kita identifikasi, untuk tabel word, primary key-nya adalah word know, untuk tabel room, primary key-nya adalah room number, staff dengan primary key staff number, work experience dengan primary key we know atau work experience number, qualification staff dengan primary key qualification staff number, patient dengan primary key patient know, patient next of kin tidak ada primary key-nya, local doctor primary key-nya adalah local doctor number, patient appointment primary key-nya adalah patient app know, outpatient primary key-nya adalah patient number, inpatient primary key-nya adalah patient number, SNS supplies primary key-nya adalah patient number, P supplies atau pharmaceutical supply primary key-nya adalah drug number, dan supplier primary key-nya adalah supplier number. Nah, selanjutnya ada step considering use of enchanted modeling concept. Berikut merupakan IRD yang sudah kita enchant dengan asumsi yang sudah kita buat menggunakan spesialisasi dan generalisasi serta agregasi. Untuk asumsi spesialisasi atau generalisasi, itu adalah entitas staff memiliki pembagian peran yang lebih spesifik, di antaranya charge nurse, medical director, personal officer, doctors, junior nurse, senior nurse, specialist staff, dan auxiliaries. Setiap anggota staff dikategorikan ke dalam salah satu peran tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Nah, berikut merupakan bentuknya dalam IRD kami. Nah, selanjutnya ada staff agregasi. Yaitu yang pertama, setiap staff diwajibkan memiliki minimal satu data kualifikasi dalam tabel qualification staff, mengingat kualifikasi merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen. Selanjutnya, setiap staff juga diwajibkan untuk memiliki minimal satu luas pengalaman kerja atau work experience sebagai salah satu persyaratan pendaftaran. Selanjutnya, setiap pasien hanya memiliki satu data wali atau kerabat terdekat, yaitu patient next of kin, yang berperan sebagai pendamping selama masa perawatan. Selanjutnya, setiap ruangan atau room merupakan bagian dari suatu bangsal, yaitu ward, karena ruangan tersebut nantinya akan digunakan sebagai tempat perawatan pasien. Nah, selanjutnya, SNS supplies merupakan bagian dari entitas supplier, karena supplier bertanggung jawab menyediakan perlengkapan bedah dan lembaga bagi rumah sakit. Lalu untuk P supplies atau pharmaceutical supplies juga merupakan bagian dari entitas supplier, karena supplier terus menyediakan perlengkapan farmasi yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Nah, selanjutnya ini adalah keterangan asumsi pemuat kami dalam membuat IRD ini. Yaitu yang pertama, staff dapat dialokasikan ke minimal satu bangsal dan pengaturan alokasi tersebut dicatat melalui entitas word staff allocation. Selanjutnya, bangsal memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan perlengkapan kepada supplier, baik berupa SNS supplies maupun P supplies. Selanjutnya, pasien memiliki dua jalur untuk memperoleh pelayanan medis, yaitu melalui dokter lokal di klinik terlebih dahulu atau langsung mendatangi rumah sakit. Selanjutnya, apabila pasien yang berobat ke dokter lokal di masih menderita penyakit serius, dokter lokal tersebut wajib membuat janji temu dengan rumah sakit yang selanjutnya akan ditangani oleh spesialis staff. Pasien yang telah tercatat dalam pasien appointment akan dialokasikan menjadi pasien rawat jalan atau outpatient dan pasien rawat inap atau inpatient. Selanjutnya, pasien rawat inap akan mendapatkan alokasi ruangan atau room dan tempat tidur atau bed yang sesuai. Yang terakhir, pasien rawat inap akan menerima obat yang bersumber dari pharmaceutical supplies dan seluruh pemberian obat tersebut akan dicatat dalam patient medical form. Nah, selanjutnya ini ada validating local conceptual mode against user transaction. User transaction-nya akan kami bahas di akhir. Berikut merupakan gambarannya. Nah, kita lanjut untuk bab 2, build and validate logical data model. Nah, yang pertama, kita akan mengidentifikasi strong entitas atau entitas yang kuat. Yang pertama itu ada word, dan primary keyword number. Yang kedua ada room, staff, work experience, qualification staff, patient, local doctor, patient appointment, outpatient, inpatient, SNS supplies, P supplies, dan supplier. Nah, selanjutnya, untuk mengidentifikasi entitas yang lemah atau weak entity types, yaitu ada patient next of kin. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi one-to-many binary relationship types. Yang pertama itu adalah staff has qualification staff. Yang kedua ada staff has work experience, yang ketiga ada staff approved patient appointment, yang keempat ada ward has room, yang kelima ada patient make appointment, yang keenam ada local doctor make appointment, patient appointment, yang ketujuh ada supplier supplies, SNS supplies, yang kedelapan ada supplier supplies, P supplies, yang kesembilan ada patient has patient next of kin, selanjutnya patient appointment has outpatient, yang ke-11 ada patient appointment has inpatient, yang ke-12 ada room used by inpatient.
Selanjutnya kita akan mengidentifikasi one-to-one binary relationship types. Yang pertama itu ada patient appointment allocated to outpatient. Selanjutnya, patient appointment allocated to inpatient, room used by inpatient. Dan selanjutnya ada one-to-one recursive relationship types. Nah, recursive relationship types ini merupakan hubungan suatu entitas yang berrelasi dengan dirinya sendiri, seperti staff manage staff. Nah, selanjutnya ada superclass atau subclass relationship types. Untuk optional or, superclassnya itu adalah staff, dengan subclassnya itu adalah charge nurse, personal officer, medical director, hospital consultant. Yang berisi ini doctor, senior nurse, specialist staff, dan auxiliaries. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi many binary relationship types. Yang pertama ada staff allocated to wards. Yang kedua ada patient case diagnosed local doctor. Patient case diagnosed by local doctor. Selanjutnya ada pick supplies distributed to inpatient dan words request supplier. Untuk complex relationship types, dalam perancangan relasi database appendix B3 kami itu tidak ada. Nah, selanjutnya untuk multi value attribute. Selanjutnya ada validate relation using normalization. Nah, dalam step ini kita akan melakukan normalisasi dari database yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dari ERT tersebut, kita akan menormalisasi agar data yang dihasilkan tidak ada redundansi data. Untuk melakukan normalisasi, step pertama itu adalah kita melakukan step bentuk normal pertama atau 1NF atau first normal form. Syarat 1NF adalah semua atribut harus atomik, yaitu tidak ada multi value atau composite, dan harus ada primary key. Nah, dalam relasi yang sudah kami buat, ini sudah memenuhi 1NF, diantaranya ada. Nah, atribut komposit seperti address yang berisi street, district, province, dan place number, dan juga name yang berisi front name dan last name telah dipecah menjadi atribut atomik. Selanjutnya, kita harus melakukan bentuk normal kedua atau 2NF atau second normal form. Syarat 2NF adalah relasi sebelumnya sudah berbentuk 1NF, tidak ada partial dependency atau atribut kunci bergantung hanya pada sebagian primary key. Bukti bahwa relasi yang kami sudah buat memenuhi bentuk 2NF, yaitu seperti ini. Untuk seluruh relasi yang sudah kita buat sudah memenuhi bentuk 3NF. Tidak ditemukan transitive dependency pada seluruh relasi yang telah dibuat, karena setiap atribut kunci bergantung langsung pada primary key masing-masing tabel. Seperti pada double staff, atribut current salary dan salary scale bergantung langsung pada staff number, bukan pada atribut kunci lainnya. Selanjutnya ini ada alasan pada table P supply dan table patient appointment. Untuk selanjutnya ada validate relation against user transaction. Berikut merupakan gambarnya. Selanjutnya ada check integrity constraint. Berikut merupakan integrity constraint untuk table word staff allocation, record, patient medical form, word requisition, qualification staff, work experience, patient appointment, patient next of kin, outpatient, inpatient, P supply, SNS supplies, dan room. Selanjutnya ada merge logical data model into global mode. Berikut merupakan gambar IRD-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu translate logical data model for target DBMS. Nah, untuk yang pertama, kita ada design based relation atau creatable, insert beserta select datanya agar dapat terlihat hasil yang sudah kita insert sebelumnya. Berikut merupakan query untuk table word, query clean, insert dan select. Ini adalah untuk table staff, table room, table work experience, table qualification staff, table patient, table local doctor, table supplier, table patient appointments, table SNS supplies, table P supplies, table patient next of kin, table outpatient, table inpatient, table work staff allocation, table record, table patient medication form, table work requisition, dan table medical director. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait transaksi sesuai pada soal. Yang pertama itu ada bagian A, yaitu create and maintain record, recording to the details of members of staff. Nah, berikut merupakan untuk query, membuat data staff barunya, berikut query update, dan delete. Nah, setelah itu, kita men-select data untuk menampilkan report. Nah, untuk selanjutnya, transaksi bagian B, search for staff who have particular qualification or previous work experience. Nah, berikut merupakan langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu mencari staff berdasarkan jenis kualifikasi tertentu. Selanjutnya, kita cari staff berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya. Selanjutnya, untuk bagian C, yaitu project a report listing, the details of staff allocated to each work. Berikut merupakan reportnya dari query select. Nah, untuk transaksi bagian D, yaitu create and maintain a record, recording to the details of patients referred to the hospital or staff. Untuk step yang pertama, kita akan menambah data pasien baru, mengupdate data pasien, hapus data pasien, lalu membuat reportnya dengan query select. Selanjutnya untuk bagian I ada create and maintain record recording to the details of patient referred to the outpatient clinic. Pertama kita harus mendaftarkan pasien sebagai pasien rawat jalan atau outpatient. Selanjutnya kita harus update tanggal pertemuan rawat jalan, lalu hapus data rawat jalan. Nah, selanjutnya untuk bagian F, project a report listing the detail outpatient referred to the outpatient clinic. Nah, berikut merupakan query-nya dan ini adalah reportnya. Selanjutnya untuk bagian G, create and maintain record recording the details of patient referred to particular ward. Yang pertama kita harus insert data inpatient-nya terlebih dahulu, lalu kita harus mengupdate estimasi lama harinya mereka rawat inap. Selanjutnya kita menghapus data rawat inapnya. Selanjutnya untuk bagian H, project a report listing the details of patient currently located in a particular ward. Berikut merupakan query-nya dan ini adalah hasil reportnya. Untuk bagian I, project a report listing the details of patient currently on the waiting list for a particular ward. Nah, berikut merupakan query selanjutnya dan ini adalah reportnya. Nah, selanjutnya untuk bagian D, create and maintain record recording the details of medication given to a particular patient. Berikut yang pertama kita harus melakukan insert data patient medication formnya, lalu kita update datanya dan juga delete. Untuk bagian K, yaitu project a report listing the details of medication for a particular patient. Berikut merupakan query select dan ini adalah report detailnya. Untuk bagian L, create and maintain record recording the details of supplier for the hospital. Nah, ini kita harus memasukkan data terlebih dahulu ke tabel suppliernya, kita update, lalu jadi delete. Untuk bagian M, create and maintain record detailing requisitions for supplies for particular word. Dengan query yang pertama kita harus menginsert data, selanjutnya kita update dan di delete. Untuk bagian N atau bagian yang terakhir, yaitu project a report listing the details of supplies provided to specific words. Nah, berikut untuk query-nya dan ini adalah hasilnya. Sekian presentasi dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf Dan terima kasih.